Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamasyati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghimpun kita untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Sama-sama kita berdiskusi, sama-sama kita mempelajari, sama-sama kita semakin banyak mengenal. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini kita semakin banyak mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita niatkan untuk kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat salam mari kita sampaikan kepada suri teladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, seluruh pengikut beliau, sehingga mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafatul ummah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah masih dalam suasana 17-an. Mari kita awali dengan sama-sama kita mengirimkan surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada seluruh para pejuang-pejuang yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan, dalam mempertahankan dan dalam mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan kepada beliau, seluruh pejuang-pejuang sudah wafat, dan juga para pendiri-pendiri bangsa, Allah tempatkan beliau-beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga kita kirimkan kepada seluruh orang yang sudah mengisi dan akan mengisi, termasuk kita kirimkan juga kepada para pemimpin bangsa kita, agar mudah-mudahan bisa mengisi kemerdekaan ini, termasuk kita semuanya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal baik, hal positif yang bisa membangun dan memperbaiki kehidupan, wabil khusus kehidupan kelak nanti kita di akhirat nanti. Ala hadihin niyah wa likulli litussoleh. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Juga Al-Fatihah selanjutnya mari kita kirimkan kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islamnya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Juga kita kirimkan kepada seluruh guru-guru kita yang sudah mengajarkan ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan beliau-beliau guru-guru kita ditambahkan kemuliaan, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Wabil khusus mari kita kirimkan kepada guru kami yang sudah memberikan pelajaran tentang kitab ini, Al-Ustadz Al-Habib Amri Asmatkan, dan juga untuk pengarang kitab ini Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari akan mendapat keberkahan dan juga akan tersambung kepada beliau-beliau tadi. Ala hadihin niyah wa likunnatin sallallahu alaihi hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, mari sebelum kita masuk ke pembahasan bab tentang qiraah Rasulullah SAW, di pekan yang lalu masih ada beberapa hadis tentang puasa Rasulullah SAW yang masih terlewatkan, masih belum kita bahas. Kita mulai dulu dengan kembali melanjutkan pembahasan tentang puasanya Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minasyahari sab'ata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Sabtu, wal Ahad dan hari Minggu, wal Itsnain dan hari Senin, wa minasyahri di setiap bulannya. Jadi di suatu bulan beliau pernah berpuasa di hari Sabtu, Ahad dan Senin. Kemudian di bulan yang lain beliau berpuasa Ats-Tsulutsa'a wal Arbi'a wal Khamisa. Kemudian di bulan yang lain beliau pernah berpuasa di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Nah, ini juga kalau kita sedang pengen berpuasa ini, saya rasa masih jarang sekali, termasuk saya mungkin belum pernah yang mengkhususkan puasa di hari Sabtu, Ahad dan Senin untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ini beliau juga pernah berpuasa di hari Sabtu, Ahad dan Senin, dan juga di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ini 3 hari. Jadi beliau itu berpuasa, kalau yang kita kenal adalah puasa Senin dan Kamis saja, tapi ternyata beliau juga pernah melaksanakan di hari-hari yang lain. Ini juga kalau kita mau mengamalkan, silahkan. Kemudian hadis selanjutnya, an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, kana Asyura'u yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah, bahwasanya ketika adalah kaum jahiliyah biasanya berpuasa Asyura. Ini yang beberapa waktu lalu kita lakukan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga berpuasa. Falamma qadimal Madinah, ketika beliau sampai Madinah, yasumuhu somahu wa amara bisiyamihi, beliau berpuasa dan juga beliau memerintahkan untuk berpuasa, sampai-sampai saking kalau kita baca tentang puasa Asyura ini, sampai-sampai pada waktu itu sahabat-sahabat yang punya anak kecil pun dilarang untuk disusui, seperti itu. Sahabat-sahabat yang mempunyai anak-anak itu diminta untuk berpuasa juga. Kemudian anak-anak yang menangis karena kelaparan itu beliau beliau tiup atau beliau beliau lakukan sesuatu, dan itu membuat anak-anak tersebut yang menangis itu kembali tidak menangis dan kembali merasa kenyang. Ini saking utamanya puasa Asyura. Ini beliau lakukan ketika sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan. Kemudian falamma tudira Ramadan kana Ramadanu huwal fariidhah. Kemudian datanglah puasa Ramadan, dan puasa Ramadan itu menjadi diwajibkan. Wa turika asyurauhu, dan kemudian beliau meninggalkan puasa Asyura, artinya beliau tidak mewajibkan kembali puasa Asyura tersebut. Faman syaa somahu wa man syaa tarakahu, barang siapa yang ingin berpuasa maka silahkan, dan barang siapa yang ingin meninggalkan maka beliau pun mempersilahkan. Artinya puasa Asyura awalnya adalah wajib, kemudian ketika
datang perintah untuk puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu adalah menjadi sunnah, dan juga puasa Ramadan lah yang menjadi wajib. Awalnya seperti itu, histori tentang sejarah tentang puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang awalnya Asyura adalah wajib, kemudian datang bulan Ramadan, kemudian yang wajib tersebut menjadi sunnah. Maka kalau bisa kita saking utamanya puasa Asyura, maka nanti di 10 Muharram di tahun depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, maka kita niatkan untuk kita sama-sama mengerjakan puasa Asyura di 10 Muharram, dan juga disunahkan di 9 atau di 11 Muharram, agar menyelisihi dengan kaum jahiliyah. Kalau kaum jahiliyah dulu adalah hanya 10 Muharram saja, kemudian untuk membedakan dengan puasanya mereka, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa sebelumnya di tanggal 9 Muharram, atau boleh juga di tanggal 11 Muharram. Jadi 9-10 atau juga 10-11 seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita untuk bisa kita melaksanakan salah satu sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk menemuiku sementara bersamaku ada seorang wanita. Beliau bertanya, siapa dia? Rasulullah bertanya kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, fulanah. Ia tidak pernah tidur untuk mengerjakan salat. Lantas beliau pun bersabda, kalau harus beramal menurut kemampuan kalian. Artinya ini waktu itu Aisyah sangat membanggakan sahabatnya, temannya ini. Beliau bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa si wanita itu tidak pernah tidur untuk mengerjakan salat. Tapi apa respon dari Rasulullah SAW? Beliau pun menegur wanita tersebut, dan kalian harus beramal menurut kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Artinya Allah tidak akan pernah kehabisan pahala, kehabisan pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amalan-amalan soleh. Dan amalan yang paling beliau sukai adalah yang dikerjakan oleh pelakunya secara kontinu atau istiqomah, yaitu maksudnya tidak baik, kurang tepat jika seperti yang wanita tadi lakukan adalah semalaman beliau tidak tidur untuk melaksanakan salat, tapi sesungguhnya yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqomah atau yang kontinu, baik biarpun sedikit tapi kontinu, tapi terus menerus. Ini adalah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Saleh, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, amalan yang bagaimanakah yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Keduanya menjawab, yang dilakukan secara kontinu atau terus menerus meskipun sedikit. Ini masih ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Ini tentang hadis berpuasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya sebutkan 3 tadi, yang hari Sabtu, Ahad dan Senin ini kemungkinan adalah 3 puasa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap bulannya, yaitu puasa Ayyamul Bid atau puasa yang kemarin sudah saya sebutkan, puasa putih, bukan puasa mutih. Jadi beda ya, kalau kita tahunya dari orang-orang tua kita diajarkan puasa mutih, tapi kalau yang ada di ajaran Rasulullah SAW adalah puasa putih, yaitu puasa di awal bulan, di hari pertama, tanggal 1, 2 dan 3, atau puasa hitam di tanggal terakhir, di tanggal 27, 28 dan 29 setiap bulannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan tentang qiraah Rasulullah SAW. Bab majafi qiraati Rasulullah SAW, bab yang datang mengenai qiraah atau cara membaca Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. An Ya'la ibnu Mamlak annahu sa'ala Salamah, dari Imam Ya'la bin Mamlak annahu, beliau bertanya kepada Ummu Salamah tentang qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hiya tan'atu qiraatan mutasarratan harfan. Beliau menjawab, beliau menjelaskan bahwa cara membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah huruf per huruf. Artinya apa? Beliau itu membaca sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid. Maka tajwid ini, belajar tajwid ini adalah hukumnya wajib, fardu ain. Jadi alhamdulillah kalau saya sekilas dengarkan, alhamdulillah dipegang setiap malam Jumat minimal itu sudah diajarkan, diawali dengan belajar tajwid. Ibu-ibu kalau saya tidak salah dengar ya. Ada juga pelajaran tentang tajwid. Karena kenapa? Karena belajar tajwid, kaidah tajwid ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim, bukan fardu kifayah. Maka alhamdulillah kalau di sini sudah ada, dan alhamdulillah juga sedikit-sedikit walaupun masih dasar, ketika malam Jumat di Yasinan di Bapak pun kita selipkan sedikit tentang pelajaran tajwid. Ini karena kenapa? Karena memang ini adalah wajib, apalagi bagi kita yang sudah terbiasa jadi imam ya. Itu sebenarnya kalau kita mengetahui kemudian kita meninggalkan bacaan tidak sesuai dengan tajwid, kita membiarkan diri kita untuk walaupun kita tahu tidak mau mendengarkan, atau kita sudah belajar. Kadang-kadang kalau kita belajar itu benar, kita sama-sama belajar itu bacanya benar, tapi kalau udah kita baca sendiri itu kadang-kadang kita suka lupa. Walaupun yang dasar, yang surat-surat pendek, kadang-kadang itu kita masih mendengar bacaan-bacaan imam atau yang mungkin yang memimpin tahlil, memimpin bacaan itu kadang-kadang kita masih dengar yang masih kurang tepat gitu. Misalnya sampai kadang-kadang di bacaan qul huwallahu ahad, Allahus samad, ini aja qol-qolahnya kadang-kadang masih tertinggal. Nah ini mari sama-sama kita perbaiki, apalagi yang sering memimpin, sering jadi imam, mari sama-sama kita perbaiki bacaan kita, karena kalau menurut hukum ketika kita meninggalkan adalah berdosa seperti itu. Apalagi kembali yang kita sering jadi imam, maka sama-sama kita perbaiki bacaan kita. Yang paling sering kita dengarkan terlupa adalah para imam ini kebanyakan ikhfa itu, atau mungkin idgham bi gunnah yang kadang-kadang terlupa. Famay ya'mal, nun ketemu ya adalah idgham bi gunnah, itu juga kadang-kadang masih suka ditinggalkan. Atau mungkin ikhfa syafawi, mungkin ketemu ba itu juga kadang-kadang masih banyak yang terlupakan. Ini harus benar-benar kita niatkan untuk kita perbaiki bacaan kita. Karena apa? Karena yang tadi saya sebutkan adalah belajar ini adalah fardu ain, dan ketika kita menjadi pemimpin, menjadi imam ini, maka ini yang kita harus benar-benar berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk kita bisa sama-sama memperbaiki bacaan kita. Termasuk azan. Azan kadang-kadang juga asyhadu anna, nunnya ada tajwid di situ, kadang-kadang suka terlewat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nun dan mimnya kalau saya dengar Pak Ojin, alhamdulillah masya Allah sudah hampir sebulan lebih dia. Beliau adzan subuh terus, jadi sampai saya terngiang-ngiang dengan nada beliau. Beliau juga sudah baik sekali. Anna Muhammad,
itu ditahan 2 harakat itu masya Allah itu sudah tepat. Tapi kadang-kadang kita masih mendengar yang adzan masih kurang ditahan di situ. Ini di adzan itu juga ada hak di masing-masing huruf, maka sama-sama kita mencoba kita memperbaiki bacaan kita. Selanjutnya hadis yang kedua tentang qiraah Rasulullah SAW. An Ummi Salamah qalat, dari Ummi Salamah beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u qira'ahu, yaqul, beliau suka memutus-mutus bacaan beliau atau memberikan jeda. Yaqul, beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian berhenti. Ini bacaan surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma yaqif, kemudian beliau berhenti. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata ar-rahmanir rahim, thumma yaqifu, kemudian berhenti. Wa kana yaqra'u maliki yaumiddin, kemudian beliau membaca di sini disebutkan maliki yaumiddin. Jadi ada 2 riwayat menyebutkan membaca maliki ada yaumiddin, ada yang dipanjangkan, ada riwayat yang dipanjangkan, ada juga yang dipendekkan. Jadi ini kita jangan buru-buru untuk salah nih. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa maliki yaumiddin ma-nya dipendekkan. Tapi kalau di kita yang mayoritas mazhab Imam Syafi'i, guru-guru kita adalah guru-guru yang mengajarkan panjang, maliki yaumiddin ma-nya 2 harakat, maka jangan coba-coba kita mentang-mentang kita tahu ada riwayat lain kok yang memendekkan itu. Kita jangan memantik perdebatan di situ. Kalau kita sudah terbiasa di yang 2 harakat yang dipanjangkan, maka kita panjangkan maliki yaumiddin, seperti itu. Ini walaupun ini yang diriwayat ini adalah diputus-putus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-rahmanir rahim, berhenti. Tapi ada juga imam yang membaca maliki yaumiddin iya, seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, wasalkan, tidak diwakafkan, berhenti. Itu juga boleh. Tapi yang dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau memberikan jeda, jadi tidak disambung seperti itu. Walaupun kembali itu boleh, tapi yang lebih afdal adalah berhenti 1 ayat, berhenti 1 ayat, berhenti. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Abi Qais, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah bacaan Nabi SAW pada waktu salat malam? Apakah beliau memelankan ataukah mengeraskan? Kemudian Aisyah menjawab, itu semua pelan dan keras pernah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau memelankan bacaannya dan kadang mengeraskannya. Aku, Abu Qais, berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dan dalam perkara ini. Jadi ketika sholat malam, Rasulullah SAW pernah mengeraskan bacaannya, juga pernah memelankan bacaannya secara jahar dan juga secara sir. Beliau dua-duanya pernah melakukannya. Maka kalau kita sholat malam di sini nanti, kalau di 10 hari terakhir biasa kita iktikaf di sini, kemudian ada salat berjamaah, tahajud dan lain sebagainya, maka boleh mengeraskan atau juga memelankan bacaan kita. Selanjutnya dari Ummu Hani, beliau berkata, aku mendengar bacaan Al-Quran Nabi SAW di malam hari sementara aku berada di atas bangsalku. Artinya apa? Beliau SAW membaca dengan jahar, membaca dengan suara yang keras. Selanjutnya dari Muawiyah bin Qurrah, beliau berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, aku melihat Nabi SAW duduk di atas unta tunggangannya pada Fatu Makkah sembari membaca ayat Al-Quran. Abdullah bin Mughaffal berkata, beliau membaca ayat ini dengan suara yang indah. Muawiyah bin Qurrah berkata, seandainya
orang tidak berkumpul di sekelilingku, pasti akan kubaca seperti itu atau sama indahnya dengan bacaan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW saat pembebasan Makkah, ketika beliau di atas untanya, beliau membaca Al-Quran dengan dikeraskan dan suara beliau sangat indah sampai-sampai Muawiyah bil Qurrah ingin membacanya sama seperti Rasulullah SAW. Maksudnya ingin meniru bacaan Rasulullah SAW yang sangat indah. Selanjutnya, hadis selanjutnya dari Qatadah, beliau berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan berwajah tampan dan suaranya bagus, dan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan yang paling indah suaranya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan. Jadi kalau kita kenal Nabi Yusuf yang paling tampan, ini adalah tidak tepat. Yang paling tampan adalah Nabi SAW, dan beliau suaranya paling indah. Selanjutnya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, bacaan Nabi SAW adalah sekeras suara yang dapat didengarkan oleh orang yang ada di dalam kamar beliau saat di dalam rumah. Jadi beliau mengeraskan bacaan beliau ketika beliau salat. Selanjutnya hadis terakhir tentang qiraah Rasulullah SAW. Aku mendengar dari Auf bin Malik, beliau berkata, suatu malam aku bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau bersiwak, berwudu, lalu berdiri mengerjakan salat. Yang kita ambil pelajaran dari sini adalah urutan sunnah kalau kita mau wudu. Yang pertama adalah bersiwak terlebih dahulu, atau kalau tidak ada siwak, kita boleh sikat gigi terlebih dahulu. Jadi menyikat gigi terlebih dahulu, baru berwudu. Ini adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bersiwak, berwudu, lalu berdiri mengerjakan salat. Lalu ke salat bersama beliau, Rasulullah SAW bacaan surat dalam salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Ini Masya Allah bacanya, kembali membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memohon. Ini ketika kita disunahkan, ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang rahmat Allah, kita pun disunahkan untuk berdoa memohon rahmat Allah. Dan tidaklah beliau melewati ayat azab, melainkan beliau berhenti dan meminta perlindungan. Kalau di surat Al-Baqarah, ayat azab ini adalah ayat yang awal-awal, ayat 10 yang masih hafal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ini adalah ayat tentang azab, maka kita disunnahkan untuk juga membaca, berdoa, berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ruku seukuran lama berdiri dengan membaca Subhana dzul malakiti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Beliau ketika itu membaca bacaan rukunya selain yang kita sudah pahami, Subhana rabbiyal azim atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini ada riwayat lain yang beliau membaca Subhana dzul malakiti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau bersujud seukuran lamanya ruku. Masya Allah, rukunya saja sudah sama dengan lamanya berdiri, lamanya sujud juga sama dengan lamanya ruku. Masya Allah, ini tidak terbayang ya berapa lamanya. Kemudian beliau dengan membaca Subhanadzul malakiti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran di rakaat keduanya beliau membaca Ali Imran, kemudian membaca surah demi surah. Beliau melakukan hal yang sama dalam setiap rakaatnya. Tidak terbayang berapa lamanya, Masya Allah. Ini adalah tentang
bacaannya Rasulullah SAW. Jadi di hadis ini disunnahkan, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan ayat Rahman, ayat rahmat Allah, maka kita disunahkan untuk membaca doa. Pun demikian dengan ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab Allah, maka kita pun disunahkan untuk berdoa. Termasuk ketika ayat tentang perintah yang kita sudah ketahui bersama, tentang perintah untuk membaca Subhana Rabbil Azim, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha agung. Ini juga kita disunahkan, alhamdulillah, kalau kita malam Jumat kita yasinan baca surat Al-Waqiah, kita sudah amalkan salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kita membaca tasbih, bertasbih ketika ada ayat-ayat yang memang merintahkan untuk bertasbih. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, pembahasan tentang bagaimana qiraah ya Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita niatkan untuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita amalkan apa yang sudah kita bahas bersama, kita ketahui bersama, dan mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini yang akan mengantarkan Allah dan Rasulnya semakin cinta kepada kita, dan akhirnya kita kelak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan berhak menemani beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam penyampaian saya memang masih jauh dari baik, jauh dari mungkin tidak, kurang bisa dimengerti, dan juga mungkin ada yang mampir di YouTube. Mohon maaf, kami emang ini belum, sebenarnya masih sangat jauh untuk bisa diupload di YouTube. Kami mohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.